tadi Abang dan Mbak menyinggung juga soal proses. Ya, kita tahu kemarin proses di Undang-Undang Cipta Kerja ya ada mungkin apa ya kita katakan drama lah gitu ya. Nah, di proses perancangan penyusunan daripada 49 peraturan pelaksana ini di sosial media di masyarakat juga sebenarnya ada apa ya kita bisa bilangnya kejanggalan lah gitu ya. Ini yang mau aku tanyain ya sama Abang dan Mbak. Jadi faktanya ya bahwa di dalam 49 peraturan pelaksana itu disebutkan tanggal penetapan dan tanggal pengundangan adalah di tanggal 2 Februari. Ya. Namun publik itu ya awam itu baru mengetahui adanya peraturan pelaksanaan ini ya diumumkan di sosmed, di berita gitu ya, itu di tanggal 15 sekitar 15, 16, 17 Februari. Nah, begitupun dengan dengan akses publik itu bisa mengakses ya dengan misalnya di JDIH ya jaringan dokumen hukum di Setnek, di Kumham itu di tanggal segitu ya 16 17 Februari. Nah, kejanggalan yang kedua ya bahwa kalau kita lihat di website ya Undang-Undang Cipta Kerja itu terlihat tuh di tanggal 3, di tanggal 4 ya ada namanya diupload gitu ya, diupload di situs tersebut rancangan-rancangan PP dan rancangan Perpres ya di tanggal 3 dan 4. Ya. Nah, ini kan jadi aneh. Rancangan PP-nya atau rancangan Perpresnya ada di website tersebut di tanggal 3 dan 4, tapi di tanggal waktu kita download gitu ya, waktu kita akses peraturannya itu sudah ditetapkan dan sudah diundangkan di tanggal 2 Februari. Nah, ini kan janggal nih. Apakah artinya ada kecurigaan lah bahwa ini backdate penandatanganannya, pengundangannya juga backdate di tanggal 2 Februari ya. Dengan tujuan yaitu karena ada pasal 185 di Undang-Undang Cipta Kerja bahwa dikatakan peraturan pelaksana dari undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 bulan. Ya. Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan diundangkan di tanggal 2 November, 3 bulannya ya adalah di tanggal 2 Februari. Jadi backdate untuk menyesuaikan di pasal 185 ini. Ini hal yang wajar atau gimana sih, Bang Mbak dalam prakteknya yang Abang dan Mbak tahu nih? Boleh silakan. Ini serunya apa ya? Serunya ini masa-masa kebebasan informasi dan kemajuan teknologi soal kecepatan informasi bergerak, dan kita mencoba kalau saya melihatnya ada satu sisi pemerintah memang ingin mempublikasikan kesempatan itu, tapi mungkin kelupaan juga soal, buat saya sih ini statement awalnya ya, teori soal penetapan kapan mulai diundangkan dan kapan mulai mengikat gitu. Satu sisi saya tertarik juga gini loh, ada website sendiri ternyata ya Bang Efrem ya, tentang websitenya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi nggak salah dong kalau saya bilang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini spesial bener ya, sampai dari awal sampai akhir pun punya undang-undang sendiri. Bisa dibayangin kalau semua undang-undang, rancangan undang-undang sampai undang-undang punya web sendiri, gitu seru juga ya. Tapi satu sisi itu sesuatu yang diapresiasi karena masyarakat pengen tahu. Nah, yang kedua tadi terkait informasi terkait kebebasan informasi, kadang-kadang memang keinginan untuk men-share ini loh, kita udah melakukan sesuatu dan tapi lupa kalau hukum itu punya legal format, punya legal proses,
mempunyai legal proses yang menunjukkan validitas kapan mulai berlakunya. Nah, kalau tadi terlihat bahwa di 2 Februari sesuai dengan format perintah keberlakuannya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja 2 Februari, informasi yang tersebar itu kelupaan juga, ternyata sudah disebut juga di di webnya Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan, sehingga terlihat gitu kan. Jadi satu sisi kita memang harus mempublikasikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi yang paling penting juga yang harus diperhatikan adalah validitas dan kapan mulai peraturan itu berlaku. Misalnya undang-undangnya belum terlihat, peraturan perundang-undangannya belum terlihat, kita belum bisa lihat kapan tanggal ditetapkan dan tanggal mengundangkan. Tiba-tiba pemerintah udah ngumumin bahwa kita punya kebijakan ini loh dalam bentuk peraturan. Itu juga jadi masalah tuh. Hampir sama sih buat saya saat ini. Saya nggak pernah tahu 2 Februari itu peraturan pelaksana telah dibuat. Saya baru tahunya adalah tanggal 15-16 ketika media sosial dan kemudian WhatsApp kan sekarang gampang banget nge-share ya. Langsung 49 peraturan pelaksana gitu. Tanggal 15-16. Kalau nggak salah tanggal tersebut pun saya belum dapat dokumennya. Belum bisa diakses. Padahal informasinya 15-16 sudah ada dan itu hanya berupa berita dan forward. Kadang-kadang sekretariat kabinet waktu itu ya buat resmi gitu di forward dan kemudian kita sempat mencari peraturan itu karena excited kita lah, hebat juga ya pemerintah cepat. Tapi pas kita cek Undang-Undang Cipta Kerja, wah harusnya 2 Februari. Mungkin karena kita orang perundang-undangan dan kita menuntut kapan validitas itu mengikat pada masyarakat, saya baru kepikiran, loh 15-16 aja PDF-nya dokumen belum kebuka. Padahal tertulisnya adalah 2 Februari. Harusnya berlaku. Kan kalau saya sebagai masyarakat umum yang adresatnya adalah PP itu, harusnya tanggal 2 Februari saya sudah terikat loh. Saya baru tahu tanggal 16. Tanggal 16 pun belum tahu substansinya. Gitu. Jadi dalam proses terlihat ada suatu kebaikan lah ya ketika ada informasi cepat, tapi ternyata balik lagi dari teori kapan mulai diundangkan, kapan mulai mengikat, dan teori fiksi hukum, sebenarnya ada celah di situ. Di mana orang baru sadar, jadi dari tanggal 2 saya udah mulai terikat. Saya baru tahu tanggal 15. Dokumennya pun belum ada. Kalau saya sih ngeliat dari sisi itu ya. Dari sisi itu. Bang Son? Senyum-senyum nih. Iya. Saya cuma dapat cerita pada saat saya mahasiswa. Ya. Jadi untuk mendapatkan nomor dan juga tanggal itu memang bisa dipesan. Ya. Cuma pada masa lalu, sering sekali katanya, bukan sering sih. 1-2 itu ada yang ngepasin tuh bahasa Indonesia apa ya? Ngepasin. Cocokkan. Ya, dicocokkan dengan bahkan tanggal menteri pejabat yang lahir dari pejabat yang bersangkutan. Misalkan menteri. Ya. Cuma kalau pada saat itu tanggal cantik. Ya, jadi pada saat itu sebenarnya kalau emang dia mau mengejar pada tanggal tersebut, maka ya dia akan mempercepat pekerjaannya supaya sebelum tanggal tersebut dia udah selesai. Tapi sebelum selesai dia minta ya Seknek pada saat itu adalah yang mengundangkan dulu Seknek yang mengundangkan, sekarang kan Kumham. Ya. Itu ya paling akan desak, ya udah kalau mau tanggal segitu, nomor segitu ya kamu harus selesai. Seperti itu ya. Jadi ada lebih dan kurangnya sebenarnya kalau kita bandingkan dengan keadaan yang sekarang gitu loh. Karena informasi yang pasti untuk tanggalnya yang 2 Februari itu kita tahu itu bukan buat kepentingan pribadi. Cuma itu adalah perintah undang-undang 3 bulan setelah pengesahan dan pengundangannya Cipker. Ya. Cuma ya kalau dibandingkan yang lalu ya akhirnya kan ya ini pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh Evan sendiri. Apakah ini backdate ya? Artinya sebenarnya ini belum selesai, tapi kemudian akhirnya tetap dikasih nomor sesuai dengan amanatnya undang-undang. Kan seperti itu. Kalau yang tadi, ya biasanya diselesaikan dulu, tapi kepentingannya pribadi. Kalau ini ya belum selesai, tapi ada kepentingan yang ya kelembagaan atau apalah soal ya kepentingan untuk mematuhi perintah dari undang-undang.
Itu yang pernah kalau saya mau bandingkan. Yang kedua, perbandingan yang lainnya sebenarnya. Kasus ini kan hampir mirip walaupun yang saya bandingkan ini bukan soal tanggalnya, ya. Kasus ini hampir mirip ketika draft rancangan undang-undang Cipker, ya, itu ya dipercepat pembahasannya di DPR. Ada beberapa kemudian kecurigaan kenapa itu harus dipercepat. Ya. Selentingan yang beredar, ya, jangan lama-lama di DPR karena nanti terulang kasus kemudian demo besar untuk menolak RUU KUHP. Ya. Oh, iya, iya. Ya, karena logika sederhananya adalah lewat dari DPR itu sebenarnya udah nggak ada lagi kesempatan buat demo. Karena kan ini udah aspirasi masyarakat lewat lembaga perwakilan. Itu dia. Jadi itu beneran bahkan teman-teman bercerita di DPR itu ya Sabtu Minggu pun harus bekerja sehingga Minggu pun dikirimkan atau Senin dikirimkan ke pemerintah. Artinya ya kemudian kita menemukan fakta bahwa ya begitu banyak kemudian dokumen-dokumen yang beredar dan kita nggak tahu pasti yang mana kemudian yang aslinya, ya kan? Nah di sini ini belum selesai, tapi karena kemudian ini udah harus dilempar ke pemerintah sehingga supaya tertutup, ya kan? Kan jadi agak mirip dengan yang sekarang, cuma kalau sekarang masalah di waktunya yang dikejar. Kalau yang kasus DPR dia harus cepat-cepat kita lemparkan masalah udah nggak di kita lagi sehingga akhirnya jadi seperti itu. Nah, kalau di waktu rancangan undang-undang ya kemudian menjadi liar lah dokumen-dokumen yang sesungguhnya telah disetujui. Ingat, pers sering salah ketika menyebutkan DPR mengesahkan rancangan undang-undang. Itu salah. DPR menyetujui rancangan undang-undang untuk disahkan oleh pemerintah. Nah, ini mungkin kalau teman-teman pers misalkan kebetulan nonton tayangan ini, paling tidak sebenarnya itu istilah yang lebih tepat menurut Undang-Undang 12. Jadi, dokumen yang ini. Tapi kalau untuk kasus yang tadi ditanya Efrem, sebenarnya jadinya agak berbeda. Lo katanya udah disahkan dan diundangkan, tapi kok ini dokumennya nggak ada. Berbanding terbalik yang lalu, nah katanya udah disetujui DPR, tapi kok dokumennya yang mana? Kita nggak pernah tahu juga dokumennya yang mana. Jadi kan sebenarnya ini akhirnya berulang walaupun dengan kemudian dengan cerita yang berbeda. Fakta yang bertolak belakang bahkan jadinya. Oh, bukan berbeda aja ya, bertolak belakang. Bukan berbeda, jadi bertolak belakang. Yang satu dokumen kita kebanjiran dokumen tapi nggak tahu yang mana dokumennya. Yang sekarang kemudian malah kita loh katanya udah disahkan dan diundangkan, tapi kok kita nggak dapat dokumennya? Kan jadinya seperti itu. Ya, kalau buat saya, jadinya berdasarkan beberapa perbandingan fakta-fakta tadi, saya kok lebih untuk memilih atau paling tidak saya kok lebih memilih untuk ya kebenaran faktualnya seperti apa gitu. Jadi maaf kalau saya bilang misalkan ya kalau belum dia sebagai draft itu final di tanggal 2, yang nggak ada juga yang akan menyalahkan pemerintah gitu. 49 undang-undang diselesaikan dalam 3 bulan itu prestasi besar. Peraturan pelaksana. 49 undang-undang, 49 peraturan pelaksana itu prestasi besar. Ya. Kemarin-kemarin itu ya 1 PP aja kadang-kadang 2-3 tahun nggak selesai-selesai. Seperti itu. Jadi buat saya ngapain juga gitu harus kemudian memaksakan sesuai tanggalnya, tapi sesungguhnya kenyataannya sebagai draft dia belum jadi. Kalau memang tuduhan backdate itu ada ya, bahwa itu benar ya tuduhan backdate itu. Saya kalau lebih bisa nerima bahwa ketika dia disahkan ya, dan itu tanggal yang sama diundangkan, maka ada kewajiban pemerintah sebenarnya untuk mempublish itu. Karena itulah makna hakikat dari pengundangan. Ya, pengundangan pada dasarnya juga kalau bahasa sehari-harinya pada dasarnya kan adalah pengumuman resmi. Undang-Undang 12 bilang ya, itu adalah pengumuman resmi. Jadi harusnya pada saat dia diundangkan tanggal 2, harusnya ada kewajiban pemerintah untuk memberikan akses kepada publik untuk membuka itu. Nah, ada kecurigaan backdate lebih karena kemudian loh katanya udah diundangkan. Tapi kok kemudian
Bahkan tanggal 3 baru diunggah rancangannya. Iya. Di web. Tanggal 16 baru ini. Dan yang agak menarik sebenarnya adalah, mohon maaf, ya, beberapa yang tadi setelah tanggal 3 ada unggahan rancangannya, tanggal 16 ada unggahan baru kemudian dokumen PP-nya, itu justru adalah dari pihak-pihak yang memang resmi mengeluarkan itu. Ya. Beneran Kalau dari saya, resminya. mohon maaf ya, maksud saya ketahuan. ini kan jadi serba salah. Kalau di awal kemudian udah nggak pas, jangan dia tapi untuk menutupi ketidakpasan itu adalah dengan kemudian jujurnya belakangan gitu. Bahkan jadi malah ketambah ketahuan bohongnya. Kamu tanggal 3 aja baru mengunggah rancangan kamu. Tapi kok ini katanya disahkan dan ditetapkan dan diundangkannya udah tanggal 2. Dan itu adalah dari ini. Kecuali kalau itu, unggahan itu justru bukan dari pihak resmi. Itu masih bingung kalau buat saya. Ini jadi agak ini ya. Jadi agak jadinya kok. Jadi apa ya kalau istilah ini? Apa istilahnya? Ironi gitu loh. Ya. Ya, kalau mau dibilang, ya paling tidak ada usaha untuk memperbaiki diri gitu loh. Sehingga akhirnya ya tetap kita juga yang untuk ini. Ya, saya setuju sekali tadi ketika Mbak Fitri bilang bahwa bahkan ada laman Undang-Undang Cipker itu ini. Tapi sebenarnya saya lebih akan setuju lagi, bukan hanya ini diberlakukan bagi hanya Undang-Undang Cipker. Dalam segala aspek ya. Seluruh proses ya. Iya, di seluruh prosesnya, bagaimana PP itu bisa cepat dibuat, ya. Bukan hanya untuk PP-nya Cipker, ya bagaimana kalau besok-besok ketika kita pun menyusun dan membentuk undang-undang, seperti inilah cara-caranya, seperti itu. Cara-cara jadi kontrol juga kali Bang ya, jadi akhirnya jadi iya, kontrol dari masyarakat juga gitu. Nah, yang paling menarik dari Cipker ini, ya, sejujurnya, mungkin beberapa akan menganggap kok Bang Sony atau saya kok beberapa kali muji Cipker ya. Oh iya, banyak kok kelebihannya Cipker itu gitu loh. Banyak kelebihannya. Tadi saya bilang paling tidak ya aspek harmonisasi itu bisa tercapai. Bareng-bareng ya. Nah, itu juga kenapa pilihannya kenapa ke Menko sebenarnya. Saya jadi agak berpikir jangan-jangan kalaupun dulu ada ide untuk pembentukan lembaga legislatif drafting di pemerintah, itu harusnya memang bahkan lembaga itu setingkat dengan Menko, sehingga bisa untuk kemudian mengkoordinasikan kementerian. Ya. Jadi dia bukan selevelnya menteri, nanti nggak akan nurut. Yang kedua ya buat saya, bagaimana kemudian itu berlanjut di peraturan-peraturan pelaksananya. Itu nilai kelebihan dari Undang-Undang Cipker, dari sisi turunannya pun dikawal gitu loh. Ya. Turunannya dikawal. Walaupun juga sebenarnya catatan, bukan saya berarti akhirnya menyetujui tanpa kemudian catatan atas perintah pembentukan peraturan pelaksananya ya. Sebenarnya dari permasalahan ini jumlah perintah peraturan pelaksananya, belum nanti mungkin dari PP dan Perpres itu memerintahkan lagi peraturan-peraturan pelaksana. Kan intinya jadi apakah kita akan masih tetap menerima pandangan undang-undang cukup mengatur hal yang umum saja. Iya. Baru lagi gitu permasalahan utama kita adalah itu. Cipker itu November 2 November ya? 2 November 2020. 2 Februari PP-nya. PP. Baru 45 PP. Walaupun kita juga mesti ngecek ulang, dari 45 PP itu sebenarnya dia gabungan dari beberapa PP. Ya tetap aja, tapi masih ada ratusan PP lagi. Yang kalau digabungkan jadinya bisa jadi ada mungkin 150-an PP lagi mungkin. Bukannya ini akhirnya kembali ke pola yang lama ya, dari sisi waktu. Jadi saya sebenarnya melihat, kalau yang seperti ini akhirnya niat dan alasan serta latar belakang utama pilihan untuk menciptakan apa yang kemudian disebut orang sebagai Omnibus Law, ya jadinya akhirnya tersandung. Kalaupun tidak mau dibilang gagal ya.
Bang Efrem. Banyak masalah. Tapi Bang Efrem, dari diskusi hari ini sebenarnya ada pelajaran penting loh soal bagaimana menentukan tanggal pengundangan. Artinya bukan sekedar administrasi saja. Kalau tadi kita ngomongin teknik itu sekedar teknis banget dan orang-orang kadang-kadang underestimate teknik gitu, tapi juga tentang bagaimana cara penentuan tanggal disahkan dan diundangkan. Karena ketika tanggal diundangkan, dia punya konsekuensi hukum untuk mengikat subjeknya. Mungkin pelajaran pentingnya adalah itu. Jadi bukan sekedar teknik, administrasi penentuan tanggal, tapi adalah waktu atau poin kapan peraturan itu berlaku. Dan itu adalah pintu awal ya untuk mengikat masyarakat. Jadi hati-hatilah dalam penentuan tanggal tersebut. Gambarannya kira-kira begini Bang Efrem yang disampaikan oleh Mbak Fitri. Ada orang yang mungkin sangat berkepentingan dengan salah satu PP itu. Ketika dia tahu tanggal 2 Februari itu telah ditetapkan dan diundangkan. Berkepentingan nih, nilai investasi adalah triliunan. Oke. Itu contohnya ya. Kemudian cari kemana-mana selama hampir 2 minggu. 16 ya tadi bilang. Nggak ketemu itu PP di mana gitu loh. Dan hilanglah opportunity itu. Atau kalau sanksi Bang. Ternyata udah ada sanksi. Dan dia baru tahunya gitu kan. Saya langsung dikenain sanksi sejak tanggal 2 Februari. Padahal saya baru baca dan baru itu tanggal 16 gitu. Tiba-tiba saya dijatuhin tanggal, diberikan sanksi. Semuanya itu gitu. Ada alasannya, ada konsekuensinya. Ini sih pelajaran buat kita juga sih. Iya, menarik banget ya berarti ya itulah makanya harus berhati-hati lah tadi berarti kan yang Abang dan Mbak katakan. Oke, itu mengenai masalah backdate ya. Nah ini ada lagi nih Bang Mbak yang juga menarik ya. Salah satu daripada peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, ya, yakni Peraturan Presiden, ya, nomor 10 tahun 2021, ya. Pasti Abang Mbak udah lihat juga beritanya, ya, tentang pro kontranya. Jadi Perpres ini tentang bidang usaha penanaman modal yang kemudian membuka kesempatan investasi asing di bidang usaha minuman keras. Yang sebenarnya itu spesifiknya mengenai hal itu tuh tercantum di lampiran 3 Perpres tersebut. Nah, rame pro kontra gitu ya, gunjang-ganjing gitu. Nah, tapi akhirnya ya di 2 Maret Pak Jokowi itu mengumumkan bahwa dia akan mencabut lampiran daripada Perpres ini, Perpres 10 tahun. Apa mencabut sih bahasanya? Dia akan akan mencabut gitu, akan mencabut lampiran Perpres 10 tahun 2021 ini. Nah, kalau dari sisi perundang-undangan ini bagaimana keberlakuan Perpres ini gitu ya? Kalau lampirannya ini tuh dicabut gitu. Ya tadi kan kita juga udah bahas gitu bahwa ini baru ditetapkan di tanggal 2 Februari ya, walaupun tadi ya soal backdate dan lain sebagainya. Kemudian baru keluar ya mungkin umurnya baru 2 minggu, 3 minggu, gonjang-ganjing, dan kemudian lampirannya yang akan dicabut. Lantas gimana keberlakuan daripada Perpres ini? Ada tanggapan nggak, Bang Mbak? Saya dilihat-lihatan. Nanti gue mulu. Misalnya nggak apa-apa, Abang dulu deh. Oke, yang pertama adalah iya. Secara umum Perpres ini adalah Perpres penetapan secara umum. Dan apa yang ditetapkannya dia letakkan di dalam lampiran. Dan ini kalau dalam bahasa sehari-hari ini adalah Perpres DNI, orang bilang, daftar negatif investasi. Kira-kira seperti itu. Jadi apa yang kemudian ditutup ataupun dibuka, ditutup itu artinya dinegatifkan. Itu disebutkannya di dalam lampiran. Jadi ya sebenarnya ya memang bisa kemudian yang dicabut hanya lampirannya.
tanpa mengubah batang tubuh dari Perpres. Bisa, ya. Cuma yang menjadi kemudian ya saya percaya bahwa karena ada juga Prof Yusril pun mengingatkan ya presiden harus kemudian menetapkan Perpres yang baru untuk pencabutan itu. Ya. Yang pertama adalah menurut saya sebenarnya kalau dalam sistem perancangan peraturan kita, maka itu bukan pencabutan, itu perubahan karena tidak secara keseluruhan. Dan yang diubah hanya sekedar lampiran yang kemudian ya mengeluarkan industri miras. Ya. Sebenarnya sih bahasa resminya itu minol kok, bahasa minol, ya? Ininya. Ya minuman beralkohol gitu. Karena kalau miras itu ya mana ada minuman yang keras katanya kira-kira seperti itu. Es batu, Bang. Jadi itu harus memang yang lebih yang tepatnya adalah peraturan diubah juga dengan peraturan yang secara umum setingkat, ya, yang biasanya setingkat, ya. Jadi ya presiden harus kemudian menetapkan Perpres baru yang mengubah Perpres yang lama. Di dalam perubahannya itu adalah kemudian menghapuskan lampiran tentang membuka investasi untuk minuman beralkohol itu dia. Yang kedua, ya bisa juga sih itu diubah dengan peraturan di bawahnya, tapi ya nggak mungkin juga, ya bisa juga. Tapi kemungkinan misalkan untuk diubah oleh peraturan menteri, ya, ataupun misalkan kepala BKPM, itu dimungkinkan kalau di dalam Perpresnya disebutkan, ya, model seperti itu ya yang tadi saya sebutkan di Undang-Undang PT. Nggak usah jauh-jauh juga, Undang-Undang 12 juga bilang perubahan atas lampiran bisa dilakukan dengan Perpres, itu bahkan 2 tingkat di bawah, ya. Jadi pertama harus juga dengan peraturan, ya, yang jamaknya dengan peraturan yang setingkat, kecuali kalau peraturan yang bersangkutan bilang itu bisa diubah dengan peraturan di bawahnya. Itu yang ini. Nah, sebenarnya ini di luar aspek drafting, saya sejujurnya agak tertarik dengan begitu kagetnya masyarakat soal hal ini. Ya, seolah-olah sepertinya ya sebelum adanya Perpres ini itu tidak ada industri minol di Indonesia. Iya, seakan-akan itu. Itu dia, ya. Seakan-akan tidak, ya, tidak ada gitu. Ya. Mohon maaf kalau saya kemudian, tapi ini adalah fakta gitu loh. Ya, saya ingatkan bahwa Pemda DKI itu punya saham di yang memproduksi kemudian bir bintang, ya, dan sebagainya. Pabriknya di seputaran Bekasi sana. Jadi yang saya tertarik itu seolah-olah sebelum ini tidak ada industri minol di Indonesia. Yang ini ya, yang modern ya, kita belum bicara lagi soal yang tradisional. Ya. Seolah-olah sebelumnya tidak ada dan kita begitu terpukul, kaget, ya. Kok pemerintah mau untuk melakukan itu? Padahal pemerintah hanya membuka keran investasi asing bagi investasi minol yang sebelumnya itu disebutkan sebagai masuk dalam daftar negatif. Jadi hanya bisa investasinya investasi dalam negeri. Jadi sebelum adanya Perpres ini telah ada investasi industri minol di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Perpres ini hanya kemudian membuka keran, ya, bukan buka keran, memberikan kesempatan kepada investasi atau modal asing untuk juga berusaha dengan kemudian beberapa pengaturannya. Saya nggak bilang bahwa kemudian saya pendukung ataupun penolak ya, tapi saya hanya menyampaikan kronologis dan fakta-faktanya. Itu dia. Apalagi kemudian saat ini begitu banyak beredar di medsos, ya. Dan kita memang tetap harus hati-hati untuk mencoba menerka di balik tujuan dari penyampaian dari berita-berita medsos itu. Ya. Ini juga nggak untuk seluruh Indonesia ternyata. Itu dia. Iya. Yang paling jelas dan sering diberitakan dan sering juga kemudian saya juga dimintai pendapat soal ini, ya, itu adalah terutama industri minol yang berkaitan dengan tuak dan anggur di Bali. Ya.
Mereka terkendala sekali karena pengaturan berkaitan dengan industri binol. Selama ini paling tidak kadar minol itu diatur hanya di level peraturan menteri. Seperti itu ya, dan itu memang cukup ketat sih soal itu. Jadi apa namanya, agak ini sih buat saya ya. Saya kok merasa bahwa pemerintah tidak menyangka sekali ya, masyarakat begitu keras untuk menolak ini, dan sepertinya kerasnya penolakan itu karena menyangka dulunya tidak ada gitu loh. Itu aja sih kalau menurut saya. Kalau tahu dan sadar bahwa dari dulu udah ada gitu loh. Cuma tertutup bagi asing, mungkin dia nggak akan sekeras ini penolakannya gitu. Karena mungkin tidak terinformasi juga kali dulu ada, jadi nggak ada. Sebenarnya sih kalau berkaitan dengan yang bintang dagar, sebenarnya orang rame untuk membicarakan karena itu termasuk salah satu isu kampanye gubernur sekarang. Coba aja cek berita-berita pada masa kampanyenya ini kan, itu termasuk. Jadi sebenarnya semua orang tapi seperti lupa gitu loh bahwa ya itu ada. Ini seperti kayak baru aja gitu. Dan seolah-olah gini kali ya Bang. Dan seolah-olah ini melegalisasi gitu ya. Karena kan kita kan legal, nggak ada masalah gitu kan ya Bang. Untuk Oke, terlepas dari kemudian ajaran agama ya, terlepas dari ajaran agama ya. Saya sih kemudian langsung membandingkan tempat judi yang dibuka oleh pemerintah Malaysia. Seperti itu ya. Jadi memang jauh lebih berat ketika kemudian itu diproduksi ya, tapi kemudian memastikan bahwa itu tidak dikonsumsi. Itu sih sebenarnya ya. Saya nggak tahu apakah kita bisa untuk memastikan itu. Tapi percayalah, beberapa kemudian hal-hal yang memang tidak jelas aturannya itu malah membuka sekali peluang untuk terjadinya pemerasan dan sebagainya. Justru karena tidak diatur gitu ya. Iya. Jadi hukumannya sebenarnya ini boleh atau tidak gitu. Itu pemerasan sering terjadi kemudian. Iya. Ya. Mbak Fit, ada tanggapan? Ya. Aku ini aja sih, lebih pada ini, kemarin rame gitu kan, berapa hari karena desakan, tiba-tiba Presiden mempress release bahwa saya nggak tahu tulis dengarnya apa, saya pikir tadinya informasinya adalah Presiden mencabut gitu. Makanya saya penasaran, cabutnya pakai apa gitu. Ini balik lagi persoalan tentang tadi validitas kapan mulai. Ya, sampai saat ini, waktu kita merekam ini, belum ada perpres barunya ya. Belum ada. Nah itu, ya. Apakah saya nggak dapat akses, atau, jadi informasi saya pikir ketika Presiden mengadakan press release, sebenarnya udah ada, cuma Presiden mengumumkan. Ini kan hampir sama kayak cerita. Jangan sampai backdate lagi. Cerita yang tadi pembahasan sebelumnya, soal kapan berlaku gitu kan. Sebenarnya peraturan perundang-undangan hanya bisa diubah, dicabut, dan dicabut ketika ada peraturan yang mencabut dan merubah dengan tegas, dengan bukan tertulis. Begitu ada press release seperti itu kan buat orang non-hukum berpikir bahwa tenang selesai. Gitu, akhirnya selesai gitu kan. Ini mau diselesaikan secara politis seperti ini atau secara hukum? Kalau buat saya, ketika saya belum ada peraturannya, sebenarnya nggak ada perubahan apapun, tapi kan semua orang senang gitu. Tadi saya juga mau ngomentari, terlepas dari nilai saya tidak... Saya nggak tahan mau komentar nih. Iya. Terus tiba-tiba semua orang langsung cooling down gitu, hanya dengan press release. Perasaan saya memahami perundang-undangan tidak seperti ini gitu. Ini belum ngomongin soal lampiran. Abang mau komentar dulu, silakan. Oke, yang pertama sih, yang terakhir dulu saya komentari. Apa? Itu yang sebenarnya jadinya... ada satu ini yang sering ya
kalau yang tadi Mbak Fitri sampaikan itu soal dari sisi perundang-undangan sebenarnya belum ada perubahan. Tapi bagaimana kemudian suatu informasi, suatu pidato, suatu keterangan dari presiden itu bisa membuat masyarakat cooling down. Ya. Ini agak mirip dengan kalau saya ya dengan sebenarnya ini biasanya saya sampaikan di kelas-kelas ya. Dalam kenyataannya ya, seringkali instruksi presiden itu lebih ampuh untuk menggerakkan para menteri dibandingkan undang-undang atau PP. Nah itu agak mirip kan dengan itu instruksi presiden gitu ya. Dan itu kenyataan di kita yang ya padahal kita adalah negara hukum. Tapi please lah jangan terlalu ngegas Mbak Fit. Karena buat saya mudah-mudahan sih saya memaknai kata akan itu adalah Fitri, ini kata Pak Jokowi ini kira-kira Fitri, karena saya tahu pidato tidak bisa untuk mengubah peraturan. Makanya saya bilangnya akan. Jadi lebih tepat maknailah ya? Akan seperti itu. Saya akan mencabut. Bukan saya yang mencabut dengan pidato ini, bukan. Saya akan mencabut. Ya, karena saya tahu pidato saya tidak bisa mencabut Perpres. Saya akan mencabut. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan. Kalau berpikir baiknya, nanti saya akan perintahkan menteri saya untuk membuat draft Perpresnya gitu. Jangan sampai kelupaan aja sih udah diumumkan. Iya, mudah-mudahan sih tidak kelupaan. Tapi kalau mau dimaknai secara menghargai niat baik presiden, saya menggunakan kata akan karena jelas pidato saya tidak bisa untuk mencabut. Saya hanya ingin mengumumkan saya akan mencabut. Mungkin ekspektasi saya, gitu. Saya berpikir ekspektasi saya adalah ketika diumumkan sebenarnya sudah ada tindakan hukumnya gitu. Makanya tadi tanda tangan gitu ya, tanda tangan langsung ya. Itu saya nggak ikuti, saya cuma dengar berita, tapi saya cuma lihat tulisan, tapi saya tidak mendengar press release tersebut. Jadi saya memastikan sama Efrem bahwa ini akan atau sudah gitu, memastikan itu. Buat saya ini hitungannya adalah beneran permasalahan yang beneran day by day. Jadi saya yakin sekali bahwa kemudian perubahan pidato presiden itu beneran begitu mendadak ya. Hasil mencermatkan kondisi dan itu mungkin sekali bahkan belum tersampaikan kepada para menteri terkait Kumham, sebab itu loh Bang, Seknek atau Sekap ya. Lebih pada ini kan gini, karena cuma press release mencabut, pertanyaan saya adalah apakah lampiran keseluruhan, karena ada lampiran 1, 2, dan 3. Nah gitu kan, itu yang belum pasti kan. Makanya saya saat itu mencari perpresnya, saya pikir sudah dicabut sehingga saya bisa memahami kenapa pun tidak ya kalau memang 3 dicabut berarti kan lampiran adalah unsur lampiran adalah mengikat atau diperuntukkan untuk membaca dengan jernih batang tubuh yang ada di peraturan gitu. Berarti kan kalau lampirannya sudah dicabut, sebenarnya nggak biasa juga mencabut begitu aja gitu kan. Pasti ada keinginan, tadi Abang bilang dengan peraturan perubahan. Normanya masih ada loh. Kalau saya mau cari-cari lagi, jangan-jangan sebenarnya normanya masih ada dan tetap, ini masih dicari lagi sih, sebenarnya tetap membuka. Cuman atau bisa jadi multi interpretasi antara Abang baca dengan saya baca tanpa ada lampiran, pasal-pasal di batang tubuh jadi punya interpretasi yang multi gitu. Kan berarti menimbulkan lagi persoalan baru. Betul. Karena nggak lama setelah itu ada YouTuber perempuan dan paling tidak untuk kalangan tertentu pasti ditonton. Ya. Itu yang dan dia bukan orang hukum gitu. Ya, dengan lantang bilang harusnya bukan hanya mencabut lampiran, tapi mencabut perpresnya. Oh, ada yang ngomong gitu ya? Ya, itu sebenarnya maksud saya ingin menunjukkan kegundahan Fitri itu masuk akal gitu buat orang yang tidak mengerti gitu loh. Bukan ya. Iya, itu sangat mungkin terjadi gitu loh. Akhirnya orang ini karena dalam suasana yang seperti saat ini, kondisi saat ini ya yang semua kemudian banyak sekali yang berpikir, nggak semua ya. Sebagian besar pemikiran terhadap pemerintah itu selalu dengan penuh syakwa-syangka, makanya akhirnya itu dipanai sebagai cuma akal-akalan gitu loh. Makanya akhirnya yang bersangkutan langsung bilang, nggak cukup lampirannya gitu.
Padahal sekali lagi buat saya itu lampirannya cukup banyak dan ya yang akan dicabut pasti saya yakin adalah lampiran 3 yang berkaitan dengan mengeluarkan industri minol dari DNI. Kan kesian gitu loh, unit urusan lain jadi terhambat gara-gara lampiran seluruhnya dicabut misalnya gitu. Aku bukan dalam pretensi untuk, sebenarnya sejujurnya saya tidak dalam pretensi untuk menyerang, cuman lebih pada ini nggak ada fungsinya juga gitu loh kalau dicabut lampirannya. Kegundahan Fitri soal ini tadi, soal itu bisa dimaknai bermacam-macam gitu loh. Apalagi ketika kemudian yang bisa jadi bahkan yang tidak mengerti pun ya sah-sah aja untuk kemudian juga bikin broadcast dan sebagainya gitu. Dan itu emang ada beberapa. Tapi ya menurut saya sekali lagi itu adalah sekedar pengumuman dan itu maknanya akan. Jadi harusnya memang secepatnya ditindaklanjuti dalam pembentukan Perpres untuk perubahan atas Perpres itu, di mana kemudian ya lampiran yang berkaitan dengan pembukaan investasi asing untuk industri minol itu itu yang dicabutnya. Untuk yang lain enggak, dan banyak kok manfaatnya yang lain. Semoga sih nggak dianggap jadi provokator ketika sudah cooling down gitu ya, tapi lebih pada kita ngeliat dari perspektif perundang-undangannya sebenarnya nggak ada fungsi juga di perundang-undangan kalau misalnya dicabutnya hanya dengan lisan press release gitu. Ya, dan kita kan juga sebenarnya melepaskan diri dari perdebatan substansi. Betul. Oke. Wah, ini nggak kerasa udah 1 jam lebih nih ya mungkin diskusi kita, bincang-bincang kita. Jadi demikian netizen, warganet perbincangan kita pada kali ini. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Bang Sony, Mbak Fitri sudah meluangkan waktu pada saat ini direkam, ini sudah malam ya. Perlu diketahui ini udah malam di rumah masing-masing. Ya, jadi terima kasih sekali lagi. Untuk yang menonton, jangan lupa like video ini jika Anda suka, subscribe channel YouTube kita ya. Dan juga untuk konten-konten terbaru kita bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di Instagram kita juga. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Gantian ya posisinya. Kita yang mewawancarai Aim. Gue kepikiran begitu. Oke, terima kasih. Sehat-sehat semua. Thank you.